delivery bold and sustainable transformation in your association. You and your colleague also demonstrated. Ini baru masuk akal. Presiden AFF langsung tegas gini soal kualitas turnamennya jelang kompetisi AFF dimulai. Begini penjelasannya. Ikut senang dengarnya. Dua pemain Indonesia pulih dari cederanya dan siap bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan jantan Ivar Jenner jelang lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia tahun depan. Begini katanya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Bagus deh kalau gitu. Presiden AFF langsung bicara gini. Jelang turnamen AFF dimulai pekan depan awal Desember 2024. Dalam sebuah pernyataan yang menghebohkan dunia sepak bola Asia Tenggara, Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF), Keith Samet, mengungkapkan tekadnya untuk mengubah persepsi negatif yang selama ini melekat pada turnamen-turnamen di bawah naungan AFF. Salah satu langkah besar yang diumumkannya adalah penerapan teknologi Video Assistant Referee (VAR) di seluruh kompetisi AFF, termasuk Piala AFF mendatang. Keith Samet secara terbuka mengakui bahwa selama bertahun-tahun, turnamen AFF seringkali dianggap sebagai kompetisi abal-abal oleh penggemar dan media internasional. Ia mengakui bahwa hal tersebut disebabkan oleh berbagai kontroversi, mulai dari keputusan wasit yang kerap merugikan salah satu pihak hingga gaya permainan kasar dari beberapa tim peserta. Saya merasa malu ketika mendengar bahwa turnamen kita disebut sebagai turnamen abal-abal. Ini adalah cerminan dari masalah yang telah berlangsung lama, baik dari segi kualitas permainan maupun pengelolaan kompetisi. Kita tidak bisa terus seperti ini, ujar Keith Samet. Samet juga menyoroti bahwa banyak keluhan dari penonton terkait keputusan wasit yang tidak adil, yang seringkali memicu kontroversi besar dan mencoreng semangat fair play. Selain itu, permainan keras yang kerap ditunjukkan oleh beberapa tim anggota juga menjadi sorotan negatif. Sepak bola adalah olahraga yang harus mengedepankan keindahan dan sportivitas, bukan kekerasan. Saya ingin memastikan bahwa setiap pertandingan berjalan dengan adil, transparan, dan menghibur, tambahnya. Dalam usahanya untuk mereformasi kompetisi AFF, Samet memastikan bahwa teknologi VAR akan diterapkan mulai pekan depan. Meski keputusan ini akan membutuhkan investasi besar, ia yakin langkah ini akan membawa dampak positif jangka panjang. Kita telah melihat bagaimana VAR meningkatkan keadilan di kompetisi besar seperti Piala Dunia dan Liga Champions. Sudah waktunya sepak bola Asia Tenggara mengambil langkah serupa. Dengan VAR, saya yakin kita dapat mengurangi kontroversi dan meningkatkan kualitas pertandingan, jelasnya. Ia juga berharap bahwa dengan penerapan VAR, kepercayaan publik terhadap AFF dapat kembali pulih, dan tim-tim dari Asia Tenggara dapat lebih dihormati di kancah internasional. VAR bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang menunjukkan kepada dunia bahwa kita serius dalam membangun sepak bola yang berkualitas, kata Samet dengan penuh keyakinan. Namun, Samet tidak menutup mata terhadap tantangan yang akan dihadapi, termasuk pelatihan wasit agar mampu menggunakan VAR dengan benar dan memastikan infrastruktur pendukung tersedia di semua stadion. Kami menyadari bahwa ini bukan tugas mudah. Akan ada tantangan, tetapi ini adalah investasi untuk masa depan. Kami akan bekerja sama dengan semua federasi anggota untuk memastikan implementasi ini berjalan lancar, ujarnya. Langsung gacor. Dua pemain timnas langsung tampil gemilang di klubnya usai comeback dari cedera dan siap gabung timnas lagi. Kabar menggembirakan hadir untuk timnas Indonesia seiring pulihnya dua pemain bintang, Kevin Dix dan Mace Hilgers. Keduanya sudah bermain penuh dalam laga pekan ini. Kevin Dix mengalami cedera lutut saat menjalani debut bersama timnas Indonesia menghadapi Jepang. Cedera itu pula yang membuat Kevin Dix tidak bisa masuk skuad untuk duel Indonesia versus Arab Saudi.
Setelah sepekan menjalani terapi pemulihan, Kevin Dix bisa kembali bermain saat FC Copenhagen menghadapi Lyngby dalam lanjutan Liga Denmark. Pada laga itu, Kevin Dix sukses bermain selama 90 menit. Kevin Dix yang bermain sebagai bek tengah juga sukses mencetak 1 assist di laga ini. Umpannya kepada Robert di depan kotak penalti berbuah gol setelah Robert melepaskan tendangan jarak jauh yang akurat ke pojok kiri gawang. FC Copenhagen menang 2-1 atas Lyngby di laga tersebut. Kemenangan itu membuat Copenhagen kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 30 poin. Kabar menggembirakan lain datang dari Miss Hilgers. Hilgers yang tak bisa memenuhi panggilan timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia bulan November bisa bermain selama 90 menit pada duel Twente lawan tuan rumah Fortuna Sittard. Di laga itu, Hilgers bermain sebagai bek tengah, berduet dengan Max Bruns. Mees Hilgers mendapat 1 kartu kuning di menit ke-38. Dengan diperkuat Hilgers, Twente bisa membawa pulang kemenangan dengan skor 2-1. Kemenangan itu membuat Twente bertahan di posisi kelima Eredivisie. Timnas Indonesia akan kembali menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025. Saat itu Indonesia akan tandang ke Australia 20 Maret, lalu menjamu Bahrain 25 Maret. Di bulan Desember, Timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2024. Namun mayoritas pemain-pemain yang merumput di Eropa tidak dipanggil karena Piala AFF tak masuk kalender FIFA dan Shin Tae-yong memutuskan memanggil pemain-pemain muda. Tunjukkan mental berani. Gelandang timnas Indonesia langsung ungkap hal kelas ini soal lawannya di kualifikasi Piala Dunia. Pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner, percaya diri tim merah putih bisa meraih kemenangan atas Australia. Kedua tim itu akan bertemu pada pertandingan ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 20 Maret 2025. Federasi Sepak Bola Australia belum mengumumkan venue untuk menjamu timnas Indonesia. Jelang pertandingan, Ivar Jenner mengakui bahwa Australia merupakan tim yang kuat. Itu ia rasakan saat timnas Indonesia bertemu Australia pada laga kedua, grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, 10 September 2024. Dalam laga itu, timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Australia. Saya pikir Australia adalah tim yang sangat baik, tapi kami harus lebih baik dari mereka, kata Ivar Jenner. Ivar Jenner menambahkan, kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 2-0 menjadi motivasi berlipat ganda bagi para pemain timnas Indonesia menghadapi Australia. Kata Ivar Jenner, timnas Indonesia bermain baik dalam bertahan dan menyerang. Kami memiliki pertahanan yang kuat dan bagus saat menyerang. Semua pemain bermain dengan baik melawan Arab Saudi, kata Ivar Jenner. Atas dasar itu, Ivar Jenner yakin timnas Indonesia bisa menang bermain tandang melawan Australia. Dalam klasemen grup C, Australia duduk di posisi kedua dengan mengemas 7 poin. Timnas Indonesia tertinggal 1 angka saja dari Australia dan kini duduk di posisi ketiga. Yang penting, kata Ivar Jenner, timnas Indonesia harus bermain menyerang saat melawan Australia. Jadi saya yakin kami bisa menang melawan Australia nanti. Kami harus bermain sama seperti kemarin melawan Arab Saudi, kata Ivar Jenner. Ivar Jenner berani mematok target timnas Indonesia memenangi 3 dari 4 laga terakhirnya di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, kans lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Ivar mengatakan timnas Indonesia harus fokus sepenuhnya untuk laga-laga sisa kualifikasi Piala Dunia. Untuk itu, ia menilai timnya akan berbenah diri agar semakin tangguh dan solid agar tidak kehilangan poin. Kami harus terus maju di 4 laga selanjutnya, ucapnya di Jakarta, dikutip Minggu. 24 November 2024.